Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan kurang kompak, saya ulangi lagi, salami satu kali lagi ya, berusaha kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang sholih sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jawabnya mungkin agak lebih spesial. Alhamdulillah, luar biasa. Allah harus takbir ya. Oke, siap, fokus. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Pas sekali. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan berbakti pada materi larangan pergaulan bebas dan Zina. untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Anak-anak sekalian, sudahkah kalian siap dalam belajar? Siap. Siap? Siap. Insyaallah. Bapak ada sebuah motivasi yang tentunya tertera dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW yang sebaiknya kalian pegang sebagai pelajar. Nanti kalian ucapkan ya, ucapkan ulang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kun aliman, Kun aliman, au muta'aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au mustami'an, au muhibban, au muhibban, wala takun khamisan. wala takun khamisan, Fatahlib. wala tahlib. Kalian tahu nggak artinya seperti apa? Tidak. Ini hadis dan ini juga merupakan bentuk motivasi untuk umat muslim. Artinya kurang lebih seperti ini. Kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Au ta'aliman, atau orang yang senantiasa mencari ilmu. Nah, dalam artian kalian sebagai Belajar. sudah termasuk alhamdulillah. Atau au mustami'an, atau orang yang senantiasa mendengarkan. Ilmu. Keempat, au muhibban, atau orang yang senantiasa mencintai ilmu. Ilmu. Jadi orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai Ilmu. Tapi kata baginda Rasul, fatahlib wala takun khomisan, jangan menjadi kelima di antara keempat ini. Orang yang kelima itu fatahlib, celaka. Orang yang seperti apa yang celaka? Orang yang cuek, tidak peduli dengan ilmu agama, ilmu pengetahuan. Sedangkan bahagia atau tidaknya seseorang ketika hidupnya itu disertai dengan Ilmu. jadi teman. Baik, itulah motivasi tadi sesuai dengan hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Siap untuk menjadi seorang yang berilmu. Siap. Siap untuk menjadi seorang pelajar. Siap. Siap untuk mendengarkan ilmu. Siap. Siap untuk mencintai ilmu. Siap. Alhamdulillah, kalau siap berarti kita belajar dengan sungguh. Sungguh. Alangkah lebih berkah, mari kita baca basmalah sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan KM memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa.
menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk apa? Untuk menjaga hak dan martabat Manusia. Namun sebelum lanjut kita ke materi berikutnya, sebelum kita belajar lebih dalam tentang larangan pergaulan bebas, nah kita harus tahu dulu dari materi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu seperti apa. Yang pertama, bisa kalian lihat di sana di slide, kalian mampu membaca dan menghafal Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. dan Quran surat An-Nur ayat 2. Oke. Tentang tujuan pembelajaran yang kedua, kalian mampu menganalisis tajwid yang terdapat di dalam Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nur. Dan yang terakhir adalah kalian mampu menyajikan paparan bahaya pergaulan bebas dan zina. Oke, itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita ingin capai pada materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Namun sebelum kita belajar membaca dan menghafal, Bapak ada sebuah pertanyaan terlebih dahulu sebagai kesiapan Anda mengikuti pelajaran hari ini. Yang pertama, Bapak ingin tanya ke semuanya, apakah kalian sudah bisa membaca Al-Quran? Sudah. Alhamdulillah sudah. Tapi kemungkinan juga ada yang sudah, ada yang Belum. kemudian. Ketika kalian mendapatkan generasi muda, generasi umat Islam yang imamnya adalah Al-Quran, petunjuk hidupnya adalah Al-Quran yang harus dibuka, ternyata misalkan generasi muda tersebut tidak bisa membaca Al-Quran, apakah kalian merasa miris? Miris. Apakah kalian merasa prihatin? Prihatin. Berarti sebaiknya generasi muda itu harus bisa. Kemudian, nah agar kita lebih nyaman dan bisa belajar dengan efektif dan bisa paham dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak ingin tahu terlebih dahulu, kalian dalam gaya belajar enakan yang mana? Nyaman misalkan mendengar atau melihat atau bahkan mendengar dengan melihat atau misalkan dengan gerakan? Mendengar, melihat, terus apa lagi? Mungkin berbeda-beda ya, tapi rata-ratanya audio visual, mendengar kemudian melihat. Tetapi Bapak ingin tahu terlebih dahulu secara spesifik melalui Google Form, ya, tentang gaya belajar kalian. Apakah kalian termasuk gaya belajar audio visual atau audio visual atau kinestetik? Oke, Bapak sudah siapkan linknya di Google Form yang sudah di-share ke KM. Oke, alhamdulillah kalian sudah mengisi link yang sudah di-share dan Bapak sudah mengetahui mana siswa yang lebih kepada gaya belajar audio, kemudian visual, audio visual sama kinestetik. Oke, dan alhamdulillah kalian sudah duduk sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Silakan kalian buka Quran surat Al-Isra yang terdapat di paket masing-masing. Boleh menggunakan smartphone masing-masing. Kalian cukup dengarkan dan ucap ulang. Siap? Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala
Baik anak-anak sekalian yang saleh-salihah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ketiga. Jadi kalian mampu menyajikan paparan bahaya tentang pergaulan bebas dan zina. Kalian itu mampu menyajikan paparan tentang bahaya pergaulan bebas dan Zina. Oke. Ada sebuah konsep dulu yang harus kalian pahami. Bapak tanya, bayangkan jika salah satu teman kalian yang ada di kelas ini hamil, apa yang kalian rasakan? Kaget, kebanyakan kasih. Kaget ya? Mungkin ucapan yang kedua yang akan kalian katakan na'udzubillah min. Ketika kalian merasa itu sesuatu hal yang buruk, berarti masalah tidak itu. Dosa besar tidak? Dan Bapak juga sudah menyediakan sebuah studi kasus yang ini mirip sekali. Kalau misalkan kalian mengatakan na'udzubillah min dzalik, karena memang dampaknya itu adalah luar biasa. Boleh disaksikan dulu. Pada bulan Maret 2019. Malu karena hamil di luar nikah dan takut tidak bisa mengikuti ujian nasional, seorang siswa SMK di Kulon Progo, Yogyakarta nekat menggugurkan kandungannya yang berusia 7 bulan dibantu oleh kekasihnya yang juga masih panjang. Sangat miris sekali. Dua dosa besar yang kalian lakukan bagi para pelaku zina. Yang pertama dosa zina, yang kedua dosa Sebelum kita materi lebih dalam, apa yang kamu ketahui tentang pergaulan bebas dan zina? Coba kira-kiranya seperti apa? Pergaulan bebas dan zina. Oke, silakan. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan pertemanan yang memang sangat bebas, tidak ada batas, mau ngapain aja boleh, yang pada akhirnya terjerumuslah ke dalam berzina. Bagaimana Islam memandang pergaulan bebas dan zina? Islam memandang zina dan pergaulan bebas itu adalah tidak boleh atau haram. Kalian nanti membuat sebuah proyeknya bebas, mau itu berbentuk presentasi PowerPoint, mau bentuk proyek sebuah video, mau poster digital, boleh, bebas ya. Kemudian nanti kelompok mempresentasikan di depan. Nah, untuk jadwal proyeknya insya Allah kita laksanakan pada hari ini, tepatnya pada jam ke-1 sampai jam ke-3. Kemudian nanti melaksanakan proyek setelah ini, kemudian menguji hasil. Oke, anak-anak sekalian, silakan berdiskusi dengan temannya masing-masing. Baik, di diskusi kalian tolong diisi LKPD yang saya berikan. Nanti di sana proyek apa yang akan kamu buat, kemudian sasaran yang kalian tuju dalam pembuatan proyek. Proyek apa yang kamu buat? Kalian membuat apa? Baik anak-anak sekalian, sudah selesai proyeknya? Sudah selesai?
kita satu persatu tiap kelompok mempresentasikan apa yang kalian buat sebagai bahan dakwah agar kita, teman-teman kita nanti tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelompok 1. Di sini kita membuat poster yang judulnya Stop Berpacaran. Sebelum baik, itulah pemaparan dari poster yang kita buat. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Fatimah Herani, saya dari kelompok 2. Saya izin bertanya, apakah ada dampak positif berpacaran? Baik Siti, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Kalau dampak positif itu mungkin kalau kita di kalangan pelajar, kalau sekolah itu kalau pacarannya satu sekolah kita lebih semangat untuk sekolah dan belajar. Tapi balik lagi kalau berpacaran itu sebenarnya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Berikut ada beberapa dampak pernikahan ini, yaitu munculnya siklus kemiskinan antar generasi. Kami dari kelompok 4 membuat proyek video tentang perbuatan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak sekalian yang saleh-saleh, alhamdulillah kita kalian sudah mempresentasikan proyek yang kalian buat sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada yang membuat poster digital, ada juga yang membuat video klip. Itulah sebagai salah satu dakwah agar kalian, teman-teman kalian tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti yang membuat poster boleh ditempel di mading ya. Nanti yang video klip boleh di share atau upload di TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Oke? Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu mengenai pergaulan bebas dan zina. Maka dari itu kita harus menghindari dan tidak melakukan perbuatan tersebut karena merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, terima kasih untuk Cindy. Berikan tepuk tangan saja. Oke, anak-anak sekalian, yang pertama apa yang kalian pelajari hari ini? Larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian apa ya, ada sebuah tes formatif yang harus kalian isi atau membuat tes formatif yang harus kalian isi yang akan share ke KM. Boleh share kembali. Oke, sudah ya? Semuanya sudah mengisi? Insya Allah bagian nilainya di bawah. Insya Allah saya akan mengadakan remedial dari bimbingan. Kemudian yang nilainya cukup tinggi nanti saya akan kasih pengayaan atau pelajaran tambahan. Oke. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Boleh tutup dengan pimpin doa setelah belajar. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajarannya, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa di